Kalau menurut si Bro Mahmud nih, kira-kira apa sih tantangan ke depan bagi anak-anak muda yang sekarang ini? Karena emang kita lihat sekarang lah udah COVID nih, itu kan. Ya. Bagaimana pembelajarannya nggak terlalu efektif, itu kan. Nah, kira-kira apa nih tantangan ke depan sehingga mereka tuh bisa siap di masa sekarang gitu? Siap. Jadi tantangan antara kita dulu, generasi kita ya bro, lulusan kita dengan lulusan sekarang sebenarnya lebih ngeri lulusan sekarang. Meskipun kalau kita bicara peluang juga sekarang itu banyak peluang. Cuman yang sering kali terjadi hari ini adalah banyak teman-teman kita mahasiswa yang ketika kuliah dia prematur. Lulusnya prematur. Artinya dia lulus kuliah fokusnya hanya untuk mengejar saya cepat lulus gitu. Tapi secara personality, kemudian roadmap karirnya ya, bahkan kompetensinya ya, itu nggak jelas gitu kan. Sehingga kadang dia menjadi orang yang oke lulus gitu. Jadi dia melakukan apa ya, pesta pora pada saat wisuda, tapi H+1 setelah wisuda dia menjadi orang yang gegana, gelisah, galau merana gitu. Kan dalam penelitian BPS itu kan setiap tahun jumlah pengangguran intelektual itu bertambah. Gitu. Pengangguran intelektual mereka yang lulus S1, fresh graduate, karena mungkin kompetensinya nggak berkembang, kepercayaan dirinya nggak muncul, akhirnya nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain. Daya inovasinya juga nggak ada dan seterusnya. Nah, ditambah lagi kita berada di masa disruption gitu kan. Ada 3 disruption kan. Satu disruption revolusi industri ya kan, yang sebelum corona itu sudah mulai jalan, belum selesai, datang corona, itu yang kedua disrupsinya. Yang ketiga ada millennial disruption juga kan. Dengan adanya bonus demografi ini juga merubah tatanan gitu kan, tatanan itu. Kemudian ditambah lagi satu lagi malah ada disrupsi yang memang mungkin belum akan cepat datang ke sini, yang sudah dimulai oleh Jepang ya. Ada era society 5.0 kan ya, 5.0, di mana digitalize itu akan menjadi keseharian, akan hidup bersama kita. Kalau revolusi industri kan digital akan mengganti di level industri, mengganti pekerjaan. Tetapi kalau society 5.0 itu akan membersamai kita dalam keseharian kita. Nah, ini sebenarnya menjadi challenge. Artinya apa? Ketika hari ini kita bekerja suatu saat membangun karir hanya bermodalkan ijazah IPK gelar, nanti udah nggak relevan lagi. Betul. Kenapa? Karena kita butuh kompetensi gitu. Bahkan hari ini pun Google juga 20% atau berapa persen saya lupa, 20 atau 23% karyawannya kan tidak punya ijazah. Yang dia lihat adalah kompetensi. Nah, ini pun jadi peluang juga kan bagi milenial. Artinya apa? Apapun jurusan kita hari ini ketika kuliah, ketika kita mau learning something, ya, mempelajari sesuatu yang berbeda, yang mungkin sesuai dengan passion kita, meskipun nggak selaras dengan jurusan kita, dan kita expert di bidang itu bisa jadi peluang karir kita di masa depan. Ya, jadi kita hari ini sebagai millennials itu justru punya banyak jalan tol sebenarnya untuk membangun karir. Asal mau untuk belajar. Kalau persepsi orang tua terdahulu kan bekerja itu kan kalau nggak jadi karyawan, PNS, itu kan jadi PNS, kan dua itu. Nah, hari ini kita milenial punya banyak peluang untuk menjadi apapun, what we want gitu. Apa yang kita ingin, selama itu baik ya, halal thayyib yang jelas itu. Dan kita mau belajar sesuai dengan kepakaran kita, passion kita, itu sangat mungkin untuk menjadi karir gitu. Ya seperti hari ini, Bro Wasril juga sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu kan. Kenapa? Karena mungkin punya passion di situ. Karena saya nggarap YouTube nggak jalan-jalan gitu loh. Kurang konsisten gitu kan. Nah, saya memutuskan untuk jadi trainer gitu. Itu pun passion saya, dan alhamdulillah juga sama menghasilkan. Ada banyak hari ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, benar, akan digantikan oleh digitalize gitu. Bahkan saya mempunyai data ya, mungkin teman-teman juga ada yang punya data dari McKinsey ya, Global Institute, The Future of Work ya, after pandemic gitu. Jadi pekerjaan masa depan setelah pandemi itu ternyata akan banyak yang berubah gitu kan. Jelas pekerjaan-pekerjaan yang berbau fisik gitu ya, itu akan terminimalisir gitu. Ketika COVID ini nggak segera usai, akan ke automation ya, kemudian ke online dan sebagainya. Ya, artinya perubahan itu nyata gitu, perubahan itu nyata. Tapi di sisi lain juga akan muncul peluang-peluang pekerjaan yang baru ketika kita mau belajar dan mau melihat peluang gitu. Karena kuncinya adalah jangan sampai kita merasa aman dengan kemampuan kita hari ini. Betul. Ya, karena bisa jadi apa? Kemampuan kita hari ini udah nggak relevan dengan kebutuhan zaman. Akhirnya terdisrupsi. Iya. Nanti kaget, kayak Nokia kaget tuh. Tiba-tiba kok gitu kan. Saya baca buku itu. Iya kan, kaget dia.
Kenapa? Karena dulu nyaman dengan Nokia-nya yang Symbian Phone, kemudian Windows Phone-nya gitu. Padahal zaman berubah ke smartphone, ke Android. Ya, kenapa? Karena kenyamanannya dulu di menguasai dunia gitu ya dengan brand Nokia-nya, membuat dia kurang peka terhadap perubahan. Gitu. Makanya kita perlu tuh sebagai mahasiswa, sebagai milenial untuk terus update informasi, update kompetensi kita agar apa? Kita senantiasa relevan. Ya. Kalau senantiasa relevan, kita akan senantiasa cocok dan klop dengan kebutuhan pekerjaan di zaman sekarang. Kadang kan ada nih fresh graduate yang bilang, kayaknya nyari kerjaan sekarang susah banget ya. Sebenarnya kan enggak gitu. Pekerjaan itu berlimpah ruah. Hanya terkadang kompetensi kita yang enggak memenuhi syarat gitu. Pekerjaan itu ada, cuman kompetensi kita enggak memenuhi syarat gitu. Makanya apa? Upgrade terus kompetensi kita dari skill kita, knowledge kita, attitude kita gitu. Sehingga apa? Ketika zaman berubah, kita tetap relevan. Pekerjaan itu akan tetap, oh ini gue nih, ini saya nih. Kalaupun kita tidak nyari kerjaan, maka kita bisa create pekerjaan based on passion. Jadi itu sih pesan saya mungkin untuk para mahasiswa yang hari ini belum lulus atau bahkan yang mau kuliah atau bahkan yang mau lulus. Jadi pastikan ketika teman-teman itu mau lulus atau bahkan teman-teman yang masih SMA ya mau lulus, punya roadmap karir yang jelas. Makanya dalam salah satu produk training saya itu kan tidak saat baru lulus gitu, tidak, tapi sejak awal. Bahkan bisa jadi sejak kita masih di bangku SMA itu sudah dibangun. Kita udah nemu passion kita, udah tahu kekuatan diri kita di mana, kemudian interesting kita ke bidang apa. Nah, sehingga nanti masa-masa ketika di kampus adalah masa-masa kita penggemblengan. Ketika udah lulus, kita udah tahu punya gambaran, oh selepas lulus saya akan bekerja sebagai ini. Atau kalau mau bisnis saya akan membangun ini. Kalau mau ingin menjadi orang yang bukan dalam bisnis dalam arti umum, tapi ingin membangun kanal-kanal penghasilan sendiri, entah dari YouTube, entah dari TikTok dan sebagainya, dia udah punya roadmap. Kenapa? Karena selama di kampus dia membangun itu. Ya sekali lagi hari ini banyak mahasiswa yang lupa gitu karena keasikan ngejar IPK, gelar, ijazah, ngejar keburu CPNS gitu kan, akhirnya dia lupa untuk ngupgrade kompetensinya. Ya kalau misal pas waktunya lulus ada pembukaan CPNS. Ya. Nah kalau enggak kan bingung. Ya? Nambah dong penganggurannya. Nambah penganggurannya, dan dalam datanya kan jumlah formasi CPNS dengan jumlah lulusan itu sangat jomplang sekali. Formasinya berapa, kemudian lulusannya berapa. Artinya apa? Boleh kok kita mengharapkan CPNS, boleh kok kita bekerja sesuai dengan jurusan kita, itu boleh banget. Tapi kita juga perlu second opinion atau alternatif pekerjaan yang bisa kita bangun agar nantinya ketika PNS nggak ada, perusahaan nggak ada rekrutmen, itu kita tetap bisa survive. Dengan apa? Dengan membangun karir berdasarkan passion atau kekuatan yang kita miliki. Gitu bro. Oke, baik, luar biasa nih. Emang zaman semakin canggih dan juga barangkali betul tadi kata-katanya. Kalau seandainya pekerjaan itu nggak ada, sebenarnya bukan nggak ada pekerjaan, cuma aja kompetensi kita kira-kira bakal bisa nggak ngimbangin ya. Nah, iya. Saya baru selesai baca novel ini nih, Origin, ya karya karya siapa nama itu? Lupa. Dan Brown ya. Nah. Dia bilang bahwasanya nanti di masa yang mendatang itu akan ada jenis spesies manusia yang baru namanya Techmeme. Techmeme itu artinya antara manusia sama teknologi itu udah menyatu gitu. Dan sekarang aja kita udah merasakan ya, kita nggak bisa kalau dari gadget, kita bakal pulang lagi gitu. Dan luar biasa kalau seandainya anak-anak muda sekarang itu nggak menguasai teknologi, waduh, dia bakal menjadi udah punah sebelum waktunya ya. Nah, tapi tadi udah disampaikan nih apa yang harus kita lakukan. Pokoknya gimana caranya kita harus bisa tetap relevan dengan kondisi yang kira-kira bakal kita temui di masa mendatang ya.